Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Syekh Tosun Bairak. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Syekh Tosun Bairak Al-Jerahi Al-Halfeti adalah seorang tokoh multitalenta yang dikenal luas sebagai seorang penulis, seniman, penerjemah, dan guru sufi terkemuka. Selain aktif di dunia seni dan sastra, beliau juga memegang peran penting dalam pemerintahan sebagai pejabat pemerintah di Ankara serta konsul kehormatan Turki di Maroko. Dalam dunia spiritual, beliau dikenal sebagai Syekh Tarekat Jerahi di Amerika Serikat dan menjadi tokoh penting dalam penyebaran tasawuf di dunia barat. Karya-karyanya termasuk terjemahan dan interpretasi teks-teks sufi klasik ke dalam bahasa Inggris, yang membuat ajaran sufi lebih mudah diakses oleh khalayak internasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syekh Tosun Bairak Al-Jerahi Al-Halfeti adalah seorang cendekiawan, sufi, dan tokoh spiritual kelahiran Istanbul, Turki. Beliau berasal dari latar belakang yang awalnya sekuler dan tidak religius, namun dalam perjalanannya mengalami transformasi spiritual mendalam hingga menjadi seorang syekh tarekat yang disegani. Beliau juga merupakan murid spiritual dari Syekh Muzaffar Ozak Al-Jerahi, pemimpin tarekat Jerahi yang kemudian mentransmisikan otoritas spiritual kepada Syekh Tosun Bairak untuk memimpin cabang tarekat tersebut di Amerika. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syekh Tosun Bairak lahir pada tanggal 21 Januari tahun 1926 dan wafat pada tanggal 15 Februari tahun 2018. Ia lulus dari Robert College pada tahun 1945, kemudian melanjutkan studi seni dan arsitektur selama dekade 1950-an di beberapa kota besar dunia seperti Paris, London, dan Berkeley. Masa penting dalam kehidupan spiritualnya dimulai ketika beliau mulai mengenal Islam secara lebih mendalam selama tinggal di rumah bibinya saat kuliah. Perjalanan intelektual dan spiritualnya berlangsung selama lebih dari setengah abad hingga akhir hayatnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syekh Tosun Bairak dibesarkan di Istanbul, Turki, dan memulai pendidikan formalnya di Robert College di kota tersebut. Studi lanjutannya dilakukan di Paris di studio Fernand Léger dan André Lotte dalam bidang seni dan arsitektur. Kemudian, beliau melanjutkan studi arsitektur di Universitas California, Berkeley, dan sejarah seni di Courtauld Institute of Art di London, Inggris. Selain itu, beliau menetap cukup lama di Amerika Serikat, tempat beliau mengembangkan ajaran tarekat Jerahi dan menjadi pemimpin spiritual bagi komunitas Muslim di sana. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syekh Tosun Bairak Al-Jerahi Al-Halfeti penting karena peran besarnya dalam memperkenalkan ajaran tasawuf Islam ke dunia barat, terutama melalui kegiatan dakwah, terjemahan teks-teks sufi klasik, dan kepemimpinan spiritual yang moderat dan toleran. Melalui perpaduan antara latar belakang budaya timur dan pendidikan barat, beliau mampu menjembatani kesenjangan antara dunia Islam dan Barat dalam hal spiritualitas, pemahaman agama, dan kebudayaan. Relevansi pemikiran dan pendekatannya terhadap Islam kontemporer menjadikannya figur penting dalam dialog antar agama dan spiritual global. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syekh Tosun Bairak mencapai perannya sebagai tokoh sufi internasional melalui proses intelektual dan spiritual yang panjang. Perjalanan hidupnya menunjukkan transformasi dari seorang intelektual sekuler menjadi pemimpin spiritual dengan kedalaman ilmu dan pengalaman. Pendidikan formal di bidang seni dan sejarah seni membentuk pemahamannya terhadap estetika dan budaya, sementara bimbingan langsung dari Syekh Muzaffar Ozak memperdalam spiritualitasnya dalam ajaran tarekat.
Beliau menerapkan prinsip-prinsip sufisme dalam kehidupan nyata dan menyampaikannya dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat Barat, melalui karya-karya terjemahan, ceramah, dan pembinaan komunitas Sufi di Amerika. Syekh Tosun Bairak Al-Jerahi Al-Halfeti merupakan salah satu tokoh spiritual paling berpengaruh dalam penyebaran tasawuf di dunia Barat pada abad ke-20 dan awal abad ke-21. Beliau lahir di Istanbul, Turki, pada tanggal 21 Januari tahun 1926, dalam sebuah keluarga yang secara umum tidak menjalankan kehidupan religius secara ketat. Meskipun dibesarkan dalam lingkungan rumah tangga yang cenderung sekuler, ketertarikan Syekh Tosun terhadap nilai-nilai spiritual dan filsafat muncul sejak masa mudanya, terutama ketika mengakses literatur Hindu dan Buddhis selama masa sekolah menengah. Perjalanan intelektual dan spiritualnya dimulai dari jalur seni dan arsitektur. Setelah lulus dari Robert College pada tahun 1945 dengan jurusan ilmu biologi, Syekh Tosun memilih untuk mengejar studi seni rupa dan arsitektur di sejumlah pusat seni terkemuka dunia. Di Paris, beliau belajar di studio para seniman besar seperti Fernand Léger dan André Lotte. Kemudian, beliau menempuh studi arsitektur di University of California, Berkeley, dan melanjutkan dengan studi sejarah seni di Courtauld Institute of Art, London. Di London pula beliau menjalin persahabatan dengan penyair Turki terkenal Ken Yücel serta Bülent Ecevit yang kelak menjadi Perdana Menteri Turki. Dari lingkungan seni dan sastra ini, Syekh Tosun mulai menyadari bahwa dunia estetika memiliki hubungan erat dengan spiritualitas yang lebih dalam. Masa awal pengalaman spiritual Islam dimulai ketika beliau tinggal bersama bibinya yang rajin menjalankan ibadah seperti salat 5 waktu dan puasa Ramadan. Pengalaman ini menjadi titik balik yang menanamkan benih spiritual Islam dalam diri beliau. Namun puncak transisi spiritual Syekh Tosun Bairak terjadi ketika beliau berjumpa dengan Syekh Muzaffar Ozak Al-Jerahi, seorang wali besar tarekat Jerahi, yang kemudian menjadi guru ruhaniyahnya. Di bawah bimbingan langsung Syekh Muzaffar Ozak, Syekh Tosun mengalami transformasi spiritual mendalam yang akhirnya mengubah seluruh orientasi hidupnya. Syekh Muzaffar kemudian mengangkatnya sebagai khalifah dan mewakilinya dalam menyebarkan ajaran tarekat Jerahi di Amerika Serikat. Setelah menetap di Amerika Serikat, Syekh Tosun memimpin zawiyah atau pusat spiritual tarekat Jerahi di Chestnut Ridge, negara bagian New York. Disinilah beliau mengabdikan hidupnya untuk membina komunitas muslim dan non-muslim yang tertarik pada jalan spiritual tasawuf. Pusat ini menjadi tempat berkumpulnya banyak pencari spiritual dari berbagai latar belakang agama, suku, dan bangsa. Keberhasilan beliau dalam membangun komunitas lintas budaya menunjukkan kemampuan beliau menyampaikan ajaran Islam yang mendalam namun universal, penuh cinta, toleransi, dan kesadaran ilahiyah. Kontribusi intelektual Syekh Tosun Bairak sangat besar, terutama dalam menerjemahkan karya-karya klasik tasawuf dari bahasa Arab, Persia, dan Turki ke dalam bahasa Inggris. Salah satu karyanya yang paling dikenal luas adalah terjemahan dari karya Imam Al-Ghazali, terutama Ihya Ulumuddin, yang diterjemahkan ke dalam bentuk ringkasan berjudul The Book of Knowledge dan diterbitkan oleh Fons Vitae. Selain itu, beliau juga menerjemahkan karya-karya sufi besar lainnya seperti karya Abdul Qadir Al-Jilani dan Imam Al-Haddad. Karya-karya ini tidak hanya bermanfaat bagi komunitas muslim di Barat, tetapi juga menjadi rujukan penting bagi akademisi dan pencari spiritual non-muslim yang ingin memahami esensi sufisme. Sebagai seorang guru spiritual, Syekh Tosun Bairak dikenal memiliki pendekatan yang lembut, bijak, dan penuh kasih sayang. Beliau sering menyampaikan bahwa inti dari sufisme bukanlah serangkaian ritual belaka, melainkan transformasi hati menuju makrifatullah. Dalam banyak majelis zikir dan pengajian yang dipimpinnya, beliau menekankan pentingnya akhlak, adab, dan pelayanan kepada sesama sebagai wujud nyata dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari sudut pandang sosial dan politik, keterlibatan beliau sebagai pejabat pemerintah di Ankara dan konsul kehormatan Turki di Maroko menunjukkan bahwa beliau memiliki kepercayaan tinggi di mata negara, serta mampu menjembatani dunia spiritual dengan dunia diplomatik dan pemerintahan. Ini merupakan bentuk kontribusi penting yang jarang dimiliki oleh banyak tokoh sufi kontemporer. Syekh Tosun Bayrak wafat pada tanggal 15 Februari tahun 2018 dan meninggalkan warisan besar dalam bentuk komunitas spiritual internasional, karya terjemahan yang luas, serta teladan hidup yang memadukan keindahan seni, kedalaman intelektual, dan keluhuran spiritual. Beliau dikenang sebagai figur jembatan antara Timur dan Barat, antara tradisi Islam klasik dan dunia modern, serta antara ajaran tasawuf yang murni dengan realitas kehidupan kontemporer. Banyak murid dan pengikut beliau yang tersebar di berbagai negara terus melanjutkan ajaran dan tradisi spiritual yang diwariskan oleh beliau. Peninggalan beliau juga terus menjadi bahan kajian akademik dan spiritual, terutama dalam konteks peran tarekat sufi di dunia barat dan bagaimana tasawuf dapat berkontribusi dalam menjawab krisis spiritualitas zaman modern. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun, di balik setiap perintangan, tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular,
Dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.